Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Bu Cecil, seorang psikolog klinis, dan kita masih membahas terkait dengan topik kita hari ini, rasa tidak aman karena toxic relationship. Bu Cecil, kita nggak terasa sudah di segmen terakhir. Iya, kok cepet Tapi kalau banget kita ya? ngomongin toxic relationship memang seru ya, Bu Cecil. Seru ya? banget, seru Itu banget. lagi hype juga sekarang. Dan kita akan bahas ini pertanyaan yang mungkin paling sering muncul yang teman-teman atau pemirsa di rumah ingin tahu. Khusus untuk yang sudah terlanjur mungkin ada dalam hubungan yang rasanya kok kayaknya hubunganku nggak sehat dan sebagainya. Mungkin untuk tadi juga yang sudah bertanya ya, yang melalui Facebook kami, sebenarnya gimana sih Bu Cecil caranya untuk terlepas atau mungkin memperbaiki kalau bisa terlepas dari hubungannya toksik itu seperti apa, Bu Cecil? Sekali lagi, tanyalah dirimu sendiri. Jadi pertama, idealnya itu kalau punya pasangan yang seperti engkau harapkan. Jadi keinginanmu apa, membentuk sebuah relasi gitu ya. Kalau keinginanmu misalnya ada 10, hanya masuk 2 gitu, kan mesti harus ditanyakan gitu kepada dirimu sendiri. Jadi jangan berpikir-pikir ya, kalau berpikir itu nggak kelihatan nyata, ditulis aja. Misalnya pensifatan apa yang disukai, pensifatan apa yang tidak disukai, perilaku apa yang disukai, perilaku apa yang tidak disukai, perilaku dan sifat mana yang tidak bisa ditoleransi dari pasangan kita. Dari kita. Tetapi ya sekali lagi gini, kita tidak bisa semata-mata sebagai seorang psikolog gitu. Kehidupan ini besar, kehidupan ini semesta ini luar biasa. Jadi begitu kita membenci sifat-sifat orang tertentu, kita akan ketemu dengan guru-guru kehidupan yang seperti itu. Oh, itu kalau yang orang bilang biasanya, kok kita sering ketemu sama hal yang kita nggak suka ya? Betul. Itu penjelasan ilmiahnya seperti itu. Betul. Jadi kalau penjelasan mentalnya adalah, kalau kita tidak menyukai sifat tertentu, misalnya jealousan orang ini ya, kita nggak suka ya, kita akan merasa ketakutan. Nah, sebuah diri atau sebuah individu yang dipenuhi rasa takut, dia akan menyebarkan rasa takut ini. Kalau dia bahagia, dia memulai dirinya dengan bahagia, maka dia akan menyebarkan rasa bahagia. Sehingga kita nggak bisa, seharusnya kita memang tidak bisa membenci sifat-sifat, karena kita pun memiliki sifat jealous, kita pun memiliki sifat dominan, kita pun memiliki sifat yang semaunya sendiri gitu. Tapi apakah gitu ya, apakah itu mengganggu orang lain atau mengganggu kita? If you are okay, then kalau orang lain nggak okay, it's not your problem. Tapi oke ini egois apa enggak gitu loh. Jadi kalau kita paham tentang kehidupan, jadi kita nggak semata-mata mudah menjudge orang. Pertama, sekali lagi, lihatlah introspeksi diri, refleksikan setiap kali. Kenapa kita ketemu orang yang jenisnya seperti ini? Misalnya kita nggak suka kita nggak suka marah gitu, tapi kita selalu ketemu di lingkungan kita orang-orang yang pemarah. Nah, disitulah kita belajar untuk menerima bahwa oh iya, pemarah ini sifat daripada aku, maka aku harus menerimanya. Sehingga aku belajar untuk bersabar. Demikian. Jadi ini jawaban ini untuk 2 pertanyaan sesungguhnya ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, bahagia, maka bahagiakan dirimu sendiri. Jadi kalau kita nggak ketemu orang yang bahagia, kita tidak bisa membahagiakan orang lain, except orang tersebut melihat, oh ternyata Nitya ini bahagia, I like a kind of person like Nitya ya. Lalu dia berubah bersama, berkembang bersama Nitya gitu. Nah, kalau itu ada kesepakatan seperti itu, sekali lagi ada komunikasi, ada keterbukaan, ada dialog yang terbuka, yang understanding. Ya, saling mengerti. Saling mengerti. Kalau nggak paham, nggak understand, nggak tahu backgroundnya, lalu semata-mata menilai, susah. Tapi kalau misalnya itu sungguh sudah parah, misalnya, sungguh parah, tipe kepribadian yang parah, kita nggak bisa apa-apa. So pilihannya, take it or leave it. Take it or leave it. Iya, berarti sebelum kita mengambil keputusan
leave it itu, ya kita harus introspeksi dulu ke diri kita, ke pasangan kita. Apa yang masih kurang terhadap kita? Nggak terus semata-mata menjudge gitu ya Bu Cecil ya. Tapi kalau memang, ternyata memang dia teman-temannya tahu, Nitya baik loh. Kenapa sih pasangannya, pasangannya Nitya ya. Misalnya ini ya, contoh. Jangan nanti di rumah tengker ya gitu ya. Jadi contohnya misalnya, Nitya udah baik. Terus teman-temannya udah, ya kalau Nitya udah baik, terus dia nggak mau memperbaiki diri, ya udah, up to you. Jadi saya nggak bisa ngomong, tinggalin aja, nggak bisa dong. Iya, betul. Masa yang bermasalah mereka kok yang ngambil keputusan psikolog gitu. Psikolog nggak melakukan pengambilan keputusan. Psikolog membantu kita untuk melihat kedirian kita, untuk melihat definisi kita itu siapa, terminologi kita itu kita apa, kita mau apa, tujuan hidup kita apa. Ini bantuan-bantuan dari psikolog itu seperti itu. Sampai kita tidak fokus pada masalah saja, kita selalu fokus pada solusi. Nah, psikolog, konselor dari HIMSI, kami membantu. Silakan datangi psikolog-psikolog yang tergabung di dalam HIMSI dan silakan menghubungi psikolog yang sudah memiliki hak praktek, jadi surat izin praktek. Jadi kami memiliki undang-undang ya seperti itu ya. Baik, jadi bisa berkonsultasi gitu. Nah, itu tadi berarti pada saat kita menghadapi situasi seperti ini, perlu kita untuk mengunjungi profesional. Jika kapan, Bu Cecil? Kapan nih kita kayaknya, aku harus nih mengunjungi profesional, itu seperti apa? Bila komunikasi itu mentok, bila komunikasi tidak bisa berjalan baik, bila muncul pertengkaran yang bukan dialog ya. Kalau dialog kan ngomong ya, kita diskusi ngomong. Tapi kalau sudah masuk arguenya argumentasinya udah kayak debat kusir gitu, nggak selesai-selesai, mau menangnya sendiri, kan berarti ada perlawanan ego terhadap ego yang lain gitu. Kalau masih mencintai ya cari psikolog. Kalau pikir ya udah deh, masih banyak deh yang naksir aku gitu, ya nggak apa-apa juga gitu. Hak Anda kok gitu ya. Jadi Bu, berarti saya nggak setia. Bukan nggak setia sih, kan itu juga ya hak Anda. Kita nggak bisa ngomong, Bu saya kalau nggak cocok saya tinggalin aja, ya nggak apa-apa ya. That's your choice ya. Itu sense-nya orang sendiri masing-masing untuk mencari kebahagiaan kurang lebih gitu ya Bu Cecil. Tapi apakah Anda mau misalnya kembali lagi hidup tidak bahagia? Apakah Anda mau hidup tidak damai? Apakah Anda mau hidup tidak penuh kebaikan dan penuh ketulusan? Maka berkah akan datang banyak di dalam kehidupan Anda. Wow, itu quote of the day ya Bu. Kita ngerangkap nih, nggak cuma ngomongin hubungan sama pacar, jadi itu bisa dipakai untuk di kehidupan juga. Berarti memang betul. Nah, mungkin terakhir sedikit Bu Cecil, tips buat teman-teman mungkin yang masih sendiri gitu ya Bu Cecil ya, nih setelah menonton tayangan ini dia langsung mikir aku harus punya pasangan yang bisa saling mengisi. Nah, itu gimana Bu Cecil untuk yang muda-muda deh nih, boleh? Untuk milenial. Untuk kaum muda ya, terutama perempuan ya. Jangan melihat mencari laki-laki untuk bergantung gitu ya. Karena keinginan bergantung itu suatu saat kita akan lepas gantungan itu, lalu kita bagaimana? Artinya coba semua laki-laki dan perempuan, anak muda silahkan encourage. Buat diri Anda itu menggali informasi sebanyak mungkin. Sekarang internet sudah banyak. Kami ini yang zaman-zaman primitif dulu ya gitu ya, belum ada internet, maksudnya itu lebih susah gitu loh. Tapi Anda tidak, Anda tinggal jarinya menggeser kemana-mana, Anda sudah melintas ke seluruh dunia. Jadi kembangkan diri Anda, kembangkan ketulusan Anda, kembangkan kebaikan Anda, kembangkan rasa damai di dalam diri Anda, dan pilihlah hidup bahagia. Maka berkah akan bersama Anda. Wah, pilihlah hidup bahagia, maka berkah akan datang untuk Anda gitu ya Bu Cecil. Dan ini juga berlaku ketika kita memilih pasangan gitu ya Bu Cecil. Karena semesta ini indah loh, semesta ini penuh berkah. Tapi itu tidak disadari gitu. Kalau kita setiap hari mengeluh, mana bisa melihat berkah. Terus kita memohon, Tuhan banyak dimohonin gitu kan, banyak berjibun-jibun orang memohon gitu, tapi lupa untuk memujinya, lupa untuk meminta ampun kepadanya. Betul. Dan ini juga berlaku untuk di hubungan yang toksik ini begitu ya sebenarnya. Dengan semua tips yang sudah disampaikan oleh Bu Cecil, dengan semua penjelasannya bahwa memang
namanya juga hubungan ya, Bu Cecil, melibatkan dua orang. Berproses jadi lah Mbak harus ya. berproses dan juga komunikasi yang baik begitu ya Bu Cecil. Luar biasa Bu Cecil, hari ini sharingnya nggak cuma pemirsa di rumah, Nitya juga belajar di sini Bu Cecil. Terima kasih banyak Bu Cecil. Nanti jangan tengkar sama pacarnya ya, itu kan dijadikan contoh tadi. Enggak ya, kita anti bertengkar di sini ya, supaya keren. tidak toksik. Soalnya bukan toksik ya. Bukan toksik, harus healthy ya. Sama seperti kita walaupun COVID-19 pakai masker supaya tetap sehat. Iya, gitu. protokol terus ya. Protokol terus. Ngomong-ngomong, saya sudah vaksin loh. Oh iya, baik. Saya juga sudah hampir menyelesaikan vaksin itu. Dan kita juga harus memvaksini diri nih dengan kebahagiaan seperti ini, dengan kebahagiaan supaya terhindar dari toxic relationship gitu ya. Supaya banyak berkah di dalam kehidupan kita. Iya, supaya berkah selalu. Terima kasih banyak Bu Cecil. Iya, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga bisa bermanfaat ini informasinya dan kita tidak terjebak begitu dengan toxic relationship yang lain. Sukses selalu Bu Cecil. Salam bahagia. Salam bahagia. Rahayu. Rahajeng dan Rahayu. Ya saudara, itu dia tadi ya pembahasan kita terkait dengan toxic relationship, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan, dan ini masih berlaku untuk beberapa tema di tayangan kami selanjutnya di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Apabila saudara ingin memiliki pertanyaan seputar topik-topik kita, bisa langsung dituliskan di akun sosial media kami di Kompas TV Dewata, di Facebook dan juga Instagram kami. Dan saudara, Nita juga ingin mengingatkan untuk jangan lupa follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan jangan lupa juga untuk subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selalu ingat terapkan protokol kesehatan 3M dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Kompas TV independen terpercaya. Om Santi 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 Om.